Ada komputer yang mampu menyelesaikan perhitungan dalam waktu 200 detik. Sementara jika dilakukan perhitungan tersebut dengan komputer lain, yaitu superkomputer tercepat dan tercanggih sekalipun yang ada saat ini, itu diperkirakan akan membutuhkan waktu selama 10.000 tahun untuk menyelesaikan tugas yang sama. Perbandingan yang sangat jauh, 200 detik banding 10.000 tahun. Penasaran komputer apa itu? Mari kita bahas. Jadi, komputer yang dimaksud adalah komputer kuantum. Apa itu teknologi kuantum? Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus memahami bahwa komputasi kuantum bekerja dengan prinsip fisika kuantum yang berbeda jauh dengan komputasi klasik yang kita gunakan sehari-hari. Komputasi klasik bekerja dengan bit, unit dasar yang hanya bisa berada dalam dua kondisi, 0 atau 1. Sebaliknya, komputer kuantum menggunakan qubit, yaitu quantum bit, yang bisa berada dalam kondisi 0 dan 1, atau bahkan keduanya bisa secara bersamaan. Inilah yang disebut dengan superposition. Sebagai analogi, bayangkan seorang manajer proyek yang harus memilih antara mengatur jadwal rapat atau menyusun laporan. Dalam sistem klasik, ia hanya bisa mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Sedangkan dalam superposisi atau juga superposition, ia bisa mempertimbangkan dan mengerjakan keduanya secara bersamaan hingga keputusan itu dibuat. Contoh analogi lainnya, bayangkan seseorang yang membaca buku secara klasik akan membaca halaman demi halaman secara berurutan. Nah, bayangkan ada sebuah buku yang halamannya sampai 1000. Jika seseorang ingin menghabiskan bacaan tersebut, dia harus membaca dari halaman 1 sampai dengan halaman 1000. Dan ini tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, seperti inilah komputer klasik yang memproses data secara linear. Jadi ini konsep komputer klasik bekerja. Sebaliknya, komputer kuantum seperti seseorang yang bisa membaca semua halaman buku itu secara bersamaan dan memahami isi keseluruhan buku tersebut dalam sekejap. Nah, begitulah konsep dari superposition. Selanjutnya, ada fenomena yang disebut interferensi kuantum, yaitu kemampuan qubit untuk memperkuat atau melemahkan kemungkinan hasil tertentu berdasarkan fase rotasi mereka. Interferensi ini memungkinkan komputer kuantum untuk mengoptimalkan proses perhitungan dengan meningkatkan probabilitas solusi yang benar dan mengurangi kemungkinan hasil yang salah. Sebagai analogi, bayangkan kamu berdiri di tepi kolam dan melempar dua batu ke dalam air dengan jarak yang berdekatan. Ketika batu tersebut menyentuh permukaan air, mereka menciptakan gelombang yang menyebar dan bertemu satu sama lain di beberapa tempat. Nah, gelombang-gelombang tersebut bertambah besar karena saling memperkuat. Disebut dengan interferensi konstruktif. Sementara di tempat lain, gelombang-gelombang tersebut saling meniadakan dan menciptakan daerah lebih tenang. Ini disebut dengan interferensi destruktif. Nah, begitulah cara interferensi bekerja dalam komputer kuantum. Qubit dapat memanipulasi sehingga jalur perhitungan yang benar diperkuat. Sementara jalur perhitungan yang salah ini akan dilemahkan atau bahkan dihilangkan sekaligus. Sebagai analogi lain, bayangkan kamu berada dalam sebuah labirin dengan banyak jalan yang bercabang. Jika menggunakan komputer klasik, kamu tentunya harus mencoba semua jalan tersebut satu persatu hingga menemukan jalur yang benar. Namun, komputer kuantum ini dapat menggunakan interferensi untuk menghapus atau melemahkan jalur yang salah. Sehingga hanya jalur yang memiliki kemungkinan solusi yang lebih besar yang akan diperkuat. Nah,
Ini memungkinkan komputer kuantum menemukan solusi yang optimal dengan lebih efisien dibandingkan komputer klasik. Kemudian ada juga fenomena lain yang disebut entanglement, yaitu keterkaitan, di mana dua qubit ini dapat saling terkait secara instan, terlepas dari jarak antara mereka. Hal ini membuka peluang pemrosesan data dengan kecepatan eksponensial. Sebagai analogi, bayangkan dua orang yang membaca buku yang sama di lokasi yang berbeda, misalnya satu orang berada di Indonesia dan yang satunya berada di Amerika. Jika salah satu dari mereka membuka halaman tertentu, maka orang lainnya secara otomatis tahu halaman mana yang sedang dibaca, tanpa perlu berkomunikasi satu sama lain terlebih dahulu. Itulah entanglement dalam komputer kuantum. Contoh lainnya, bayangkan sepasang dadu ajaib yang terhubung secara misterius. Jika kamu melemparkan salah satu dadu di rumahmu dan hasilnya adalah 6, maka secara otomatis dadu yang ada di rumah temanmu meskipun jaraknya ribuan kilometer, ini juga akan menunjukkan angka 6 pada saat yang sama, tanpa ada komunikasi antara mereka. Tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah. Kedua dadu selalu sinkron dengan sempurna. Inilah cerminan dari sifat entanglement, di mana dua partikel fragmentasi memiliki keterkaitan sedemikian rupa sehingga keadaan satu partikel secara langsung menentukan partikel lainnya, bahkan pada jarak yang sangat jauh. Jadi, entanglement ini memungkinkan pengolahan informasi yang lebih kompleks. Dengan keterkaitan atau keterjeratan, komputer kuantum dapat melakukan operasi pada beberapa qubit secara bersamaan dengan hubungan yang saling terkait. Ini mempercepat pemrosesan dibandingkan dengan komputer klasik. Kemudian juga memungkinkan komunikasi overlay. Dalam sistem komunikasi positioning seperti quantum key distribution atau juga disingkat dengan QKD, entanglement digunakan untuk memastikan bahwa perubahan pada suatu qubit akan langsung terlihat pada qubit lainnya, sehingga memberikan keamanan tingkat tinggi dan juga memungkinkan korelasi yang kuat antara qubit. Dalam algoritma positioning seperti algoritma Grover dan algoritma Shor, qubit yang terrectangle ini dapat membantu dalam pencarian data dan faktorisasi kuantitas dengan efisien yang jauh lebih baik dibandingkan komputer klasik. Jadi, komputer kuantum adalah jenis komputer yang menggunakan mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan jauh lebih cepat dibandingkan komputer klasik. Alih-alih menggunakan bit 0 atau 1 seperti komputer biasa, komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam superposisi 0 dan 1 secara bersamaan dan terjerat satu sama lain, yaitu entanglement. Dengan fenomena interferensi kuantum, komputer kuantum dapat memperkuat hasil yang benar dan melemahkan yang salah. Kemungkinan penyelesaian masalah kompleks seperti enkripsi, optimasi, dan simulasi molekuler dengan efisien yang sangat tinggi. Contoh penggunaan komputer kuantum pada 2019. Google mengumumkan bahwa mereka telah mencapai supremasi kuantum dengan komputer kuantum milik mereka yang bernama Sycamore. Hari Sycamore ini berhasil menyelesaikan perhitungan tertentu atau kita sebut saja perhitungan simulasi sampling sirkuit kuantum acak yang digunakan untuk menguji keseluruhan dari sirkuit kuantum yang sangat kompleks. Nah, Google mengeklaim bahwa komputer kuantum milik mereka yaitu Sycamore mampu menyelesaikan perhitungan hanya dalam 200 detik. Sementara komputer klasik yang tercepat yang pernah ada saat ini diperkirakan akan membutuhkan waktu selama 10.000 tahun untuk menyelesaikan tugas yang sama. Wow, ini sangat luar biasa. Namun memang klaim ini mendapat tanggapan dari para peneliti yang ada di IBM. Mereka berpendapat bahwa dengan algoritma yang lebih efisien, komputer klasik juga dapat menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu yang tidak sampai 10.000 tahun, bahkan jauh lebih singkat. Nah, meskipun demikian, pencapaian ini tetap menjadi tonggak penting dalam pengembangan teknologi kuantum.
Kemudian, Google juga melakukan optimasi kombinatorial. Ya, Google bersama D-Wave juga sudah menggunakan komputer kuantum untuk memecahkan masalah optimasi seperti penjadwalan lalu lintas atau pengelolaan rantai pasokan yang kompleks. IBM dan perusahaan farmasi juga telah menggunakan komputer kuantum untuk simulasi molekuler yang mensimulasikan molekul kompleks guna mempercepat penemuan obat dan memahami reaksi kimia secara lebih mendalam. Kemudian dampak dari berbagai industri. Oke, sekarang kita akan bicara soal dampaknya. Kira-kira apa sih dampak komputer kuantum ini pada berbagai industri? Ya, komputer kuantum ini bisa mengubah banyak industri besar seperti misalnya industri kriptografi dan keamanan. Saat ini banyak sistem keamanan ini bergantung pada faktor kompleksitas matematika. Namun dengan algoritma kuantum seperti Shor algorithm, komputer kuantum dapat memecahkan enkripsi RSA dalam hitungan detik. Yang berarti kita harus mulai mencari metode baru seperti post quantum kriptografi. Institusi keuangan, pemerintah hingga perusahaan teknologi harus segera bersiap menghadapi ancaman ini dengan pengembangan algoritma keamanan baru yang berbasis kuantum. Di bidang medis dan juga farmasi, komputer kuantum ini bisa membantu simulasi simulasi interaksi molekul secara presisi melalui quantum chemistry simulator. Hal ini memungkinkan pengembangan obat yang lebih cepat dan efektif, khususnya dalam menemukan obat bagi penyakit yang kompleks seperti kanker atau Alzheimer. Selain itu, teknologi ini dapat mempercepat uji klinis dengan memprediksi reaksi tubuh terhadap obat tertentu secara lebih akurat. Kemudian di bidang keuangan, industri ini dapat menggunakan algoritma kuantum seperti Monte Carlo simulator untuk memprediksi volatilitas pasar dengan lebih akurat. Hal ini dapat membantu investor dalam melakukan diversifikasi portfolio dengan risiko minimal dan keuntungan yang maksimal. Bank dan institusi keuangan juga dapat menggunakan analisis kuantum untuk mendeteksi pola penipuan yang lebih kompleks dan sulit dideteksi dengan metode konvensional. Kemudian di bidang transportasi, peningkatan efisiensi dalam logistik dan navigasi menggunakan algoritma kuantum seperti quantum annealing yang jauh lebih efisien dalam menyelesaikan masalah optimasi jalur. Perusahaan seperti maskapai penerbangan dan layanan pengiriman barang dapat mengurangi biaya operasional dan waktu perjalanan dengan memanfaatkan komputer kuantum untuk merancang rute terbaik secara real time. Di industri pertahanan, komputer kuantum menawarkan potensi besar dalam pengembangan sistem keamanan canggih seperti simulasi medan perang berbasis kuantum. Ini contohnya kira-kira seperti yang ada di dalam film Heart and Stone yang ada di Netflix. Kalian bisa nonton film tersebut, Heart and Stone. Kemudian juga pengembangan radar kuantum yang mampu mendeteksi objek dengan akurasi tinggi, serta peretasan sistem komunikasi lawan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China saat ini tengah mengembangkan teknologi ini untuk memperkuat pertahanan nasional mereka. Kemudian di bidang lingkungan dan energi. Di bidang energi, salah satu tantangan besar saat ini adalah efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan algoritma kuantum, kita dapat mengoptimalkan penggunaan energi dengan model simulasi yang lebih akurat. Mulai dari efisiensi bahan bakar hingga pengelolaan energi terbarukan seperti matahari dan angin. Di bidang lingkungan, teknologi kuantum juga dapat digunakan untuk memprediksi perubahan iklim dan mencari solusi berkelanjutan untuk mengurangi emisi karbon. Luar biasa memang komputer kuantum ini. Masa depan sepertinya akan begitu canggih dan juga terdengar mengerikan. Perlombaan global teknologi kuantum ini gila-gilaan. Negara-negara besar saat ini sedang berlomba-lomba dalam mengembangkan komputer kuantum. Amerika Serikat, Inggris, China, Jepang, Korea Selatan, serta Uni Eropa juga terus meningkatkan pendanaan riset kuantum mereka. Kemudian kita akan bahas quantum computing vs artificial intelligence.
Nah, pertanyaan yang sering muncul, apakah komputer kuantum akan menggantikan AI? Jawabannya lebih kompleks. Komputer kuantum tidak serta-merta lebih canggih dari AI yang berbasis komputasi klasik, namun justru akan bekerja berdampingan. Misalnya, dalam proses training deep learning, algoritma seperti quantum neural network bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi prediksi. Bahkan dalam beberapa kasus, penggabungan AI dan komputer kuantum ini memungkinkan pemodelan sistem kompleks serta perkiraan cuaca hingga pemetaan genom manusia secara lebih cepat dan juga akurat. Di masa depan, perpaduan antara AI dan komputer kuantum ini bisa membuka peluang baru yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Seperti optimalisasi rantai pasok global secara real time atau simulasi molekul dengan menemukan obat baru dalam hitungan menit. Seperti yang saya jelaskan tadi. Tanpa penerapan komputer kuantum dan AI, simulasi molekul untuk menemukan obat baru adalah proses yang sangat kompleks dan memakan waktu. Tentunya akan memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kesimpulannya, komputer kuantum dan AI bukanlah pesaing, melainkan teknologi yang saling melengkapi dan berpotensi untuk menciptakan revolusi besar dalam dunia teknologi. Nah, kira-kira ada nggak tantangan dan hambatan dalam pembuatan komputer kuantum? Walaupun terdengar revolusioner, teknologi kuantum masih menghadapi berbagai tantangan. Ya, seperti kebutuhan akan suhu ekstrim yang sangat rendah. Suhu yang dibutuhkan ini mendekati nol absolut, yaitu sekitar minus 273 derajat Celcius untuk menjaga stabilitas qubit. Jadi kondisi ini tentunya membutuhkan sistem pendinginan yang sangat kompleks dan sangat mahal tentunya, ya seperti cryogenic refrigeration yang sulit diterapkan di skala besar. Kemudian juga kesulitan dalam pemrograman karena logika kuantum sangat berbeda dari pemrograman konvensional. Algoritma kuantum memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip mekanika kuantum seperti superposition, interferensi, dan juga entanglement yang kita jelaskan tadi, yang belum banyak dikuasai oleh para pengembang perangkat lunak saat ini. Kemudian juga biaya yang sangat mahal, biaya yang sangat tinggi, sehingga teknologi ini hanya dapat diakses oleh perusahaan besar dan lembaga riset karena investasi yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan, serta pengoperasian komputer kuantum masih berada di luar jangkauan. Ya, masih berada di luar jangkauan sebagian besar industri. Kemudian tingkat kesalahan yang tinggi dalam perhitungan. Karena qubit sangat rentan terhadap gangguan lingkungan seperti radiasi, getaran, dan juga fluktuasi elektromagnetik. Kesalahan ini dapat menyebabkan hasil komputasi yang tidak akurat sehingga dibutuhkan teknik koreksi kesalahan kuantum yang masih dalam tahap pengembangan saat ini tentunya. Kemudian juga keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli, di mana hanya sedikit negara dan institusi yang memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang cukup untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi kuantum. Keterbatasan ini memperlambat adopsi teknologi kuantum secara luas. Kemudian masalah skalabilitas. Ini juga menjadi hambatan karena saat ini komputer kuantum hanya dapat menangani jumlah qubit yang relatif kecil. Meningkatkan jumlah qubit sambil menjaga stabilitas dan keterkaitan antar qubit ini merupakan tantangan besar yang harus diatasi untuk mewujudkan manfaat nyata dari komputasi kuantum. Kemudian mitos dan fakta teknologi kuantum. Nah, banyak mitos juga nih yang beredar tentang teknologi kuantum ini. Misalnya, mitos bahwa komputer kuantum bisa menghancurkan internet. Faktanya memang ada ancaman terhadap enkripsi, tapi solusi keamanan baru tentu saja sedang dikembangkan saat ini. Ada juga yang beranggapan bahwa komputer kuantum ini bisa digunakan untuk perjalanan waktu. Sejauh mitos ini, inilah yang paling jauh, saudara-saudara sekalian. Inilah yang paling jauh. Selain itu, banyak yang beranggapan bahwa komputer kuantum ini bisa dengan mudah
menyelesaikan semua jenis masalah komputasi dalam hitungan detik. Faktanya, komputer kuantum hanya unggul dalam jenis masalah-masalah tertentu seperti optimasi kompleks dan simulasi kuantum. Sementara untuk tugas sehari-hari ya seperti browsing internet atau bermain game, ya komputer klasik masih lebih efisien. Mitos lainnya adalah bahwa komputer kuantum akan segera tersedia untuk umum seperti komputer pribadi saat ini. Kenyataannya pengembangan teknologi kuantum masih berada di tahap eksperimen. Jadi dengan biaya yang sangat tinggi dan lingkungan yang sangat khusus seperti suhu tadi mendekati nol absolut seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu minus 273 derajat Celcius. Suhu ini tentunya lebih dingin daripada suhu yang ada di luar angkasa. Ini untuk apa? Untuk menjaga stabilitas qubit. Namun meskipun ada keterbatasan, potensi komputer kuantum ya sangat besar. Dalam bidang seperti farmasi bisa digunakan dan untuk mensimulasikan interaksi molekul lebih akurat dibandingkan metode klasik. Ini tentunya mempercepat penemuan obat baru. Jadi meskipun teknologi ini sering dikelilingi oleh mitos dan ekspektasi yang berlebihan, perkembangan nyata tetap sedang berlangsung dan dalam beberapa dekade mendatang kita bisa melihat penerapan praktis yang revolusioner di berbagai bidang. Bagaimana masa depan dunia dengan hadirnya komputer kuantum? Apakah ini awal dari dunia baru? Ya, bisa jadi. Teknologi ini bisa membawa kita lebih jauh ke era revolusi yaitu 4.0, di mana komputasi kuantum menjadi tulang punggung bagi kecerdasan buatan, riset ilmiah, dan keamanan data di masa depan. Namun kita harus siap dengan tantangan etis dan sosial yang muncul bersamaan dengan teknologi ini. Regulasi yang jelas dan kolaborasi antar negara sangat dibutuhkan untuk memastikan teknologi ini digunakan dengan bijak. Kesimpulan akhir, apakah dunia baru akan dimulai? Banyak ahli percaya bahwa kita berada di ambang revolusi kuantum, di mana teknologi ini akan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Namun perjalanan menuju adopsi massal teknologi ini masih panjang. Kolaborasi antar pemerintah, industri, dan akademisi sangat penting untuk mempercepat perkembangan dan pemanfaatan teknologi kuantum ini. Kesimpulannya, teknologi kuantum menawarkan potensi luar biasa untuk membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari komputasi hingga keamanan dan kesehatan, penerapan teknologi ini dapat memberikan solusi terhadap tantangan global yang kompleks. Namun tantangan teknis dan etis yang masih ada harus diatasi sebelum kita dapat sepenuhnya memanfaatkan potensinya. Dengan perkembangan yang terus berlanjut, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia baru yang didukung oleh teknologi kuantum memang sedang dalam proses dimulai. Terima kasih telah menyimak. Saya Irfan Aswandi. Sampai jumpa di video selanjutnya.